perjumpaan pertama di pelajaran tarikh atau sejarah Islam di bab 1 kelas 7 semester 1 kita akan membahas tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Nanti materi yang akan kita bahas pertama adalah tentang tinjauan geografis bangsa Arab pra-Islam. Ya, materi yang kita bahas pertama anak-anakku semuanya itu kita akan membahas tentang materi tinjauan geografis bangsa Arab pra-Islam. Karena apa? Untuk mempelajari sejarah Nabi Muhammad juga kita perlu untuk tahu kondisi bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Ini perlu kita ketahui bersama anak-anakku. Jadi nanti materinya tadi Pak Eko sampaikan adalah tentang tinjauan geografis. Tinjauan geografis itu adalah keadaan atau kondisi alam ataupun penduduk pada masa pra-Islam sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Ya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita kaji bersama asal muasal nama Arab terlebih dahulu. Jadi asal nama Arab itu ada beberapa pendapat yang berhubungan terkait dengan pendapat bahwa asal muasal kata Arab itu pendapatnya adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama, ya, asal usul nama Arab itu dapat dilacak itu pada nenek moyang bangsa Qohtaniyah, bahasa dari bangsa Qohtaniyah yang bernama Ya'rub bin Qohtan. Ya, saya ulangi bahwa asal ini pendapat yang pertama ya. Pendapat yang pertama bahwa mengatakan asal usul nama Arab itu dapat dilacak berasal dari nenek moyang bangsa Qohtaniyah yang bernama Ya'rub bin Qohtan. Ya'rub bin Qohtan adalah orang yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab al-Baqiyah. Ya, jadi Pak ulangi bahwa Ya'rub bin Qohtan ini adalah orang yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab al-Baqiyah. Kemudian pendapat yang kedua yang berbicara tentang asal muasal kata Arab. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Arab itu berasal dari kata kerja yu'rab. Arab itu berasal dari kata kerja yu'rab yang berarti fasih. Jadi Arab adalah bangsa yang memiliki lisan yang fasih. Itu pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, asal muasal kata Arab adalah Arab itu adalah semenanjung yang sebagian tanahnya terdiri dari gurun yang bangsanya senang untuk mengembara atau nomad. Ya, nomad itu orang atau penduduk yang suka berpindah-pindah. Ya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya setelah kita tahu asal muasal nama Arab itu, kita lanjut tentang pembahasan makna dari jazirah Arab ya, atau arti dari jazirah Arab ya. Anak-anak, mari kita ketahui bersama, kita bahas bersama tentang pengertiannya, karena orang-orang Arab itu menyebut tempat tinggal mereka sebagai jazirah al-Arab. Ya, layaknya sebuah pulau. Kemudian juga ada daratan yang dikelilingi oleh laut ya di tiga sisinya dan padang pasir di sisi lainnya. Maka secara bahasa kata jazirah ya, secara bahasa kata jazirah dalam bahasa Arab berarti pulau. Kata jazirah dalam bahasa Arab itu berarti pulau. Sedangkan Arab bermakna gurun atau tanah tandus yang tidak ada air dan tumbuhannya. Ya, sedangkan Arab ya bermakna gurun atau tanah tandus yang tidak ada air dan tumbuhannya. Ya, selanjutnya anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas 7 semester 1 ini tentang pelajaran tarikh. Tadi kita membahas tentang makna jazirah Arab, ini kelanjutannya letak jazirah Arab ya.
Letak Jazirah Arab ini perlu diperhatikan anak-anak semuanya, bahwa sebelah timur ya Jazirah Arab itu berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persia atau Teluk Arab. Pakai ulangi bahwa Jazirah Arab di sebelah timur itu berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persia atau Teluk Arab. Kemudian di sebelah selatan Jazirah Arab itu berbatasan dengan Laut Hindia. Baik ulangi, di sebelah selatan Jazirah Arab itu berbatasan dengan Laut Hindia. Kemudian sebelah baratnya berbatasan dengan Laut Merah, dan di sebelah utara Jazirah Arab dibatasi oleh Syam dan sebagian berbatasan dengan Irak. Itu di sebelah utara. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Jazirah Arab itu berbentuk 4 persegi panjang. Jazirah Arab itu berbentuk 4 persegi panjang yang sisinya tidak sejajar. Pojoknya tidak sejajar. Ya, Jazirah Arab terbagi menjadi 2 bagian. Diingat ya. Jazirah Arab itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian tengah dan bagian tepi. Ya, bagian tengah dan bagian tepi. Setiap bagian memiliki bentangan alam tersendiri. Ya, setiap bagian, baik itu bagian tengah ataupun bagian tepi, itu memiliki bentangan alam sendiri-sendiri. Nah, di bagian tengah itu terdiri atas daerah pegunungan. Ingat, bagian tengah itu terdiri atas daerah pegunungan yang sangat jarang dituruni hujan. Itu bagian tengah. Sedangkan di bagian tengah inilah orang Baduy itu tinggal di sana. Karena bagian tengah itu bagian pegunungan. Yaitu yang mendiami di sana rata-rata adalah suku Baduy. Kemudian bagian tengah dari Jazirah Arab terbagi menjadi 2 bagian yang lebih kecil, yaitu bagian utara yang disebut Najd. Ya. Bagian tengah dari Jazirah Arab terbagi menjadi 2 bagian yang lebih kecil, yaitu bagian utara yang disebut Najd dan bagian selatan yang disebut Al-Ahqaf. Ya. Di bagian selatan penduduknya sedikit, karenanya bagian ini disebut Ar-Rab'ul Khali atau Ar-Rab'ul Khali, itu artinya tempat yang sunyi. Ar-Rab'ul Khali itu artinya tempat yang sunyi. Itulah anak-anak semuanya tentang apa itu Jazirah Arab, apa itu makna Arab, dan serta tadi Pak Eko sampaikan tentang asal muasal nama Arab. Ya, itu semua adalah kita berbicara tentang tinjauan geografis atau kondisi alam ya bangsa Arab pra-Islam. Kondisi alam bangsa Arab pra-Islam ya. Demikian anak-anakku semuanya pada materi pertama yang Pak Eko sampaikan. Insya Allah akan dilanjut pada materi berikutnya yang nanti juga akan Pak Eko sampaikan lewat YouTube di channel ini, yaitu channel Eko Al Muhammadi. Demikian anak-anakku semuanya, selamat berjuang, selamat belajar, tetap giat. Jangan lupa juga ngaji, jangan lupa sholat, jangan sampai ditinggalkan anak-anakku semuanya, dan juga tetap ingat, tetap jaga kesehatan dan juga jaga pola hidup bersih ya anak-anakku semuanya ya, terus tetap semangat untuk belajar. Demikian Pak Eko akhiri, nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.